Pernah suatu ketika ada orang yang naik wahana rumah hantu, dia bilang, wah di dalam ada poci yang serem. Nah, pihak pengelola pun kebingungan. Tidak pernah pihak pengelola menambahkan sesosok poci itu di dalam wahana. Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian mendengarkan suara lantunan gamelan khas seperti ini, berarti kalian sedang mendalami podcast tentang horor dan rencana karsia dari Fatihullah. Ya, alhamdulillah. Oke, melanjutkan perjalanan telusur jatuh kita. Setelah kemarin kita sama-sama mendengarkan kisah dari Wonogokil Megiri, terus kisah dari Makam Haji Sukoharjo. Sekarang kita masuk ke kota yang kecil tapi menjadi pengakuan dari daerah-daerah sekitarnya. Kalau wong Sukoharjo ngakuni ya Solo, Wonogiri ngakuni Solo, Klaten ngakuni Solo, Boyolali ngakuni Solo. Ya, kita sekarang masuk ke Solo atau Surakarta. Ada kisah apa di Surakarta? Silahkan diambil dulu kopinya, cemilannya, sebatnya, karena ceritanya akan kita mulai sesaat lagi. Ya, Solo memang menyimpan banyak kisah mistis, creepy-creepy, di mana Solo ada beberapa lokasi yang pernah dijadikan pusat uji nyali juga oleh beberapa konten kreator dan beberapa televisi, bahkan pernah uji nyali di beberapa tempat di Solo. Ada keraton, ada arseto, ada beberapa makam-makam yang pernah dijadikan tempat uji nyali oleh beberapa konten kreator dan pihak televisi di khususnya di kota Solo ini. Uh, Namun Wanyanges akan mengangkat salah satu tempat yang mana saat ini sedang diadakan pemugaran dan pembangunan ulang, yaitu tempatnya adalah THR Sriwedari. Ya, THR atau singkatan dari Taman Hiburan Rakyat Sriwedari. THR Sriwedari ini dulunya adalah taman Bonrojo, ya, atau kebunnya para raja yang dibangun oleh Pakubuwono X tahun 1887. Nah, akhirnya dikembangkan menjadi Taman Hiburan Rakyat atau THR Sriwedari pada tahun 1985. Dulunya, THR Sriwedari ini adalah tempatnya para uh, orang Solo untuk mencari hiburan. Di sana disediakan beberapa wahana-wahana, hingga akhirnya juga Sriwedari ini dijadikan sebagai tempat digelarnya PON pertama di Indonesia. Nah, eh, panggung hiburan rakyat di THR Sudari ini juga melahirkan banyak bintang-bintang yang sekarang jadi bintang-bintang besar di ibu kota. Nela Karisma, Via Valen pernah manggung di THR Sudari ini. Hmm. Nah, itu sejarah tentang THR Sudari. Sedangkan mistisnya, di THR Sudari ini dipercaya banyak dihuni oleh beberapa makhluk-makhluk astral, yang mana makhluk-makhluk astral ini ada yang berasal dari keraton dan ada juga yang memang mendiami daerah tersebut. Konon katanya di THR Sudari ini, di permainan mini coasternya, ada sesosok anak kecil berponi dan bermuka pucat. Katanya anak kecil berponi bermuka pucat ini adalah anak kecil yang kebetulan meninggal saat perjalanan menuju ke THR Sudari. Selain itu, di wahana rumah hantu, ya namanya rumah hantu ya, ternyata ada sesosok yang beneran hantu, poci, ya, poci perot kalau kata orang-orang ya. Nah, itu sebenarnya hanya beberapa orang yang dinampaki oleh poci perot ini. Pernah suatu ketika ada orang yang naik wahana rumah hantu, dia bilang, wah di dalam ada poci yang serem. Nah, pihak pengelola pun kebingungan. Tidak pernah pihak pengelola menambahkan
sesosok poci itu di dalam wahana rumah hantunya. Nah, selain dua cerita tadi, di mana si Poni Pucat dan Poci Perot, ternyata di THR Sudari ini juga ada dua arca, Dwi Polo, yang mana dua arca ini susah sekali untuk dihancurkan. Nah, di kira-kira mungkin itu adalah arca memang sengaja dipasang oleh pihak keraton untuk menjaga Taman Sudari. Akhirnya saat prosesi penghancuran atau uh, ya prosesi penghancuran lah, prosesi penghancuran karena saat ini THR Sudari sedang dibangun ulang ya. Saat itu prosesi penghancuran dua arca ini sangat sulit. Alat-alat berat semacam apapun tidak mampu untuk menghancurkan dua arca ini. Akhirnya dipanggillah pihak keraton untuk diadakan apa ya, kayak didoai atau minta izin, hingga akhirnya dua arca ini dapat dengan mudah untuk dihancurkan saat proses pemugaran THR Sudari ini. Nah, selain itu ada juga sosok bapak-bapak tua dan ibu-ibu tua, yang mana ini konon katanya juga dari pihak keraton ya. Yang ngasih adalah pihak keraton untuk menjaga Taman THR Sudari ini. Nah, banyak sekali kisah-kisah mistis yang ada di Taman THR Sudari ini. Walaupun Taman THR Sudari ini sekarang sudah dibugar, namun sejarahnya tidak pernah pudar ya. Dimana dulu kalau orang-orang Solo dapat ranking 10 besar dari sekolah manapun, entah itu negeri atau swasta, akan mendapatkan permainan gratis, bisa main gratis di beberapa wahana di THR Sudari ini. Ya, itulah tadi dibalik kisah mistis pemugaran THR Sudari. Semoga pembangunan ulang THR Sudari segera terwujud dan kita dapat kembali menikmati THR Sudari dengan muka yang baru. Karena kalau kita saat ini lewat ke THR Sudari ya, sudah banyak rusa-rusa di situ. Mungkin akan jadi taman kota lagi ya. Kita tunggu aja. Masjidnya juga yang dari dulu dibangun belum jadi-jadi, semoga cepat jadi juga. Itu masjidnya bagus. Kita Kota Solo akan punya banyak landmark masjid yang bagus-bagus nantinya kalau masjid di Sudari itu segera jadi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Wani Angas. Ojo wani-wani yen kowe wedi, ojo wedi-wedi yen kowe wani-wani Angas. Assalamualaikum.